Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nurdin, dosen pada program studi D4 Teknologi Kimia Industri, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mata kuliah pengolahan limbah dan lingkungan untuk topik materi pembelajaran pengolahan limbah cair. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dengan bobot 2 SKS dengan prasyarat mahasiswa telah lulus dalam mata kuliah kimia dasar, kimia fisika, kimia analisis, dan asas teknik kimia. Mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran mode perkuliahan onsite, tatap muka di ruang kelas kampus dengan metode pembelajaran pada topik ini yaitu ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus. Mata kuliah ini dibawakan dengan mencakup 3 unsur, yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan pada topik ini terdiri dari capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengolahan limbah cair dan dibagi dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi limbah cair dan pencemaran air. Mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber limbah cair. Mahasiswa mampu mengemukakan bahaya limbah cair. Mahasiswa mampu menguraikan karakteristik limbah cair. Dan mahasiswa mampu menjelaskan pengolahan limbah cair. Untuk interaction, dilaksanakan dengan membangun interaksi yang aktif antara dosen dengan mahasiswa dan antara mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan akan dijawab oleh dosen atau mahasiswa lainnya. Mahasiswa juga akan diberikan pertanyaan-pertanyaan spesifik terkait dengan topik pembelajaran untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian tujuan pembelajaran oleh mahasiswa. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan akan ditanggapi oleh mahasiswa lainnya dan dosen. Saya juga menggunakan metode FGD, Focus Group Discussion, di mana mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok dan akan berdiskusi untuk membahas studi kasus tertentu dan akan disampaikan kronologi, penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta saran oleh kelompok mahasiswa tersebut terhadap masalah dalam studi kasus tersebut untuk disampaikan kepada mahasiswa lainnya dan ditanggapi dan ditanyakan untuk dijawab kembali. Untuk membangun interaksi lanjutan setelah pembelajaran dalam kelas, maka disediakan LMS, Learning Management System, dengan username NIM dan password mahasiswa, lalu mengakses fitur LMS mata kuliah pengolahan limbah dan lingkungan sebagai wadah mahasiswa untuk memenuhi komponen belajar terstruktur dan belajar mandiri. Dalam LMS tersebut tersedia materi pembelajaran, baik itu dalam bentuk modul pembelajaran, bahan ajar pendukung seperti buku teori pembelajaran, slide presentasi pembelajaran, video pembelajaran, dan fitur forum sebagai wadah untuk tanya jawab, tanggapan, diskusi tentang topik pembelajaran. Selain itu juga disediakan grup WhatsApp mata kuliah sebagai wadah untuk bertanya, tanggapan, dan diskusi terkait dengan pembelajaran. Unsur asesmen terbagi ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, nilai kehadiran 5% yang didapatkan dari jumlah kehadiran mahasiswa. Yang kedua, nilai formatif 15% yang didapatkan dari nilai keaktifan, kuis, dan diskusi. Yang ketiga, nilai tugas 20% yang didapatkan dari hasil pekerjaan tugas mahasiswa tentang topik pembelajaran. Yang keempat, nilai UTS, ujian tengah semester, 30% yang didapatkan dari nilai ujian setelah mengikuti setengah semester. Dan yang kelima, nilai UAS, ujian akhir semester, 30% yang didapatkan dari nilai ujian setelah mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, berikut gambaran proses perkuliahan pada mata kuliah pengolahan limbah dan lingkungan untuk topik pengolahan limbah cair. Selamat menyaksikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan pada hari ini. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Siap dulu ya.
selesai? Silakan dikumpulkan tugasnya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan limbah cair. Saya yang pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan definisi limbah cairnya dan pencemarannya. Kemudian kalian diharapkan mampu menjelaskan sumber-sumber dari limbah cair tersebut. Kemudian kalian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana bahayanya limbah cair. Kemudian kalian diharapkan mampu menjelaskan karakteristik dari limbah cair tersebut, parameter-parameter yang mesti kita ketahui dari limbah cair tersebut sehingga kita bisa menentukan bahwa oh ini sudah tercemar lebih dari ambang batas mutu, oh ini belum tercemar, oh ini karakteristik fisikanya, ini karakteristik kimianya, ini karakteristik biologi dari air limbah tersebut. Kalian diharapkan mampu menjelaskan pengolahan limbah cair. Kita mulai dari subtip yang pertama. Limbah cair itu apa? Sisa atau buangan dari sebuah produksi atau sediakan manusia dalam bentuk cair. Katakan limbah cair jika itu merupakan suatu buangan atau sisa dari kegiatan produksi hasil kegiatan manusia. Limbah cair itu dikatakan berbahaya karena limbah cair ketika memiliki zat pencemar tertentu ada yang bisa merusak ekosistem. Sifat fisiknya ada yang bisa jelaskan? Kita? Sifat fisiknya itu Pak, Ya. ada padatan total, Ya. terus ada padatan terendapkan, Ya. terus ada distribusi ukuran partikel, ada warna, transmutasi, bau, temperatur, densitas, dan konduktivitas. Ya. Apakah kuantitas H2O di muka bumi ini berkurang atau bertambah? Menurutku Pak bisa dilihat dari situasi yang sekarang, karena sekarang itu sangat dibatasi listrik karena listrik juga berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, dari itu berkurang Pak, karena semakin dikurangi, karena dengan dikuranginya itu selalu dilakukan pemadaman listrik karena terkurangnya itu sumber air Pak. Jadi itu berkurang Pak sekarang. Ada yang punya pendapat yang lain? Saya Pak, tambahan. Iya, silakan. Itu Pak, kenapa berkurang? Karena panasnya, padahal sekarang Pak, tambah lagi jarang hujan. Airnya selalu menguap dan tidak pernah terbawa. Ya, jadi sebenarnya air di permukaan bumi dalam hal ini H2O secara kuantitas itu sama, cuma yang berbeda bentuknya mungkin. Kalau sekarang ya mungkin banyak kan, kalau dia misalnya dikatakan gunung es kemudian mencair ya tetap H2O. Dulunya H2O nya dalam bentuk padat, sekarang H2O nya dalam bentuk cair. Kalau dikatakan musim kemarau sekarang berkurang airnya ya karena dia menguap. Dulunya air dalam bentuk air sekarang menjadi gas. Nah, jadi misalnya dulunya H2O solid kemudian mencair katanya jadi H2O kuat, kemudian musim kemarau panas menguap menjadi H2O gas. Jadi tetap sama sebenarnya H2O itu jumlahnya. Jadi kuantitasnya sama, yang berubah adalah kualitasnya. Ini dianalisa untuk mengetahui yang mana pada proses produksi tersebut yang memiliki zat pencemar yang tidak diperbolehkan. Kemudian berapa besarannya? Oh ternyata si A ini yang proses produksi A yang menghasilkan limbah paling banyak. Oh ternyata proses produksi C yang menghasilkan zat pencemar tertentu yang tidak diperbolehkan. Kemudian kalau kita gabungkan, kemudian kita olah, dari hasil pengolahan itu berhasil tidak? Kalau berhasil berarti nomor 3 itu semuanya harus berada pada range baku mutu. Kalau tidak berarti tidak boleh dibuang, harus tetap berada di IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Kemudian kita lihat setelah yang dibuang ada tidak pengaruh sebelum dengan sesudah. Itu untuk cara melakukan disinfecting yang betul. Ada air limbah yang masuk, pipa dari air limbah sebagai inlet masuk ke di screen dulu, kita saring dulu, preliminary evaporation,
Dan tahap kedua adalah physicochemical purification. Dia masuk ke primary treatment. Kemudian tahap ketiga masuk ke secondary treatment. Tahap sekunder, kemudian dia masuk ke tahap 4 sebagai tertiary purification. Pengolahan. Kenapa itu dibaca harus diulang? Kenapa tidak dibunuh langsung? Biarkan masuk ke sungai, ke laut. Kenapa mesti harus diulang terlebih dahulu? Itu berarti harus diolah karena kalau tidak diolah seperti yang kita tahu, apalagi kayak di supermarket ini susah air bersih, jadi kalau bisa tidak diolah pasti berkurang itu air bersih yang ada di lingkungan. Nah kemudian seperti yang kita tahu, ini juga banyak yang hidup di perairan, jadi misal itu air tidak diolah maka itu dari hidup di air harus diolah karena dibaca itu kan mengandung zat pencemar yang bisa membahayakan manusia, hewan dan tumbuhan. Ini makanya ekosistem menjadi rusak akibat tercemar oleh limbah tersebut. Makanya harus diolah supaya tidak rusak ekosistem tersedia atau lanjut kata. Jadi pengolahan awal itu ada ayakan, ada dekontaminasi, ada separasi minyak. Jadi yang terjadi adalah conditioning air limbah. Screening pada pra pengolahan ini berfungsi untuk memisahkan padatan atau minyak atau bahan pangan yang mengapung pada air limbah tersebut. Laju air bisa diatur dari bukaan kantung, pH diatur memang di awal. Ini maksudnya supaya mengkondisikan jangan sampai nanti pada saat pengolahan secara biologi itu tidak sesuai dengan pH yang memungkinkan bakteri tersebut itu hidup. Nah setelah melewati pra pengolahan baru masuk ke pengolahan secara primary treatment. Nah pada primary treatment itu ada sedimentasi, ada filtrasi, ada flotasi, ada neutralisasi, ada koagulasi dan ada flokkulasi. Sedimentasi, filtrasi dan flotasi itu fungsinya untuk pemisahan suspend solid atau padatan yang tersuspend yang layak. Neutralisasi, koagulasi dan flokkulasi itu tujuannya untuk mengatur pH dan mengatur TDS, total dissolved solid atau total padatan yang terlarut. Neutralisasi itu dengan misalnya menggunakan basa ketika bahan itu asam, ditambahkan batu supaya terang. Dia asam misalnya dengan HCl, tambah ke NaOH. Nah, jadinya kan garam, tambah air. Asam tambah basa menjadi garam air. Kemudian sedimentasi dengan menggunakan sulfida. Misalnya dia mengandung Cu, ya, tembaga, nikel, kemudian zinc, dia terlarut. Kalau ditambahkan EBS, dia menjadi padatan yang bisa tersedimentasi. Nah, ini bisa dipisahkan. Kemudian filtrasi. Media filter dalam filtrasi ini bisa beberapa jenis media, ada pasir kan, misalnya pasir lambat misalnya kan, atau kerikil-kerikil, ijuk. Nah, ini bisa divariasikan. Jadi ada pasirnya, ada ijuknya, ada kerikilnya. Kemudian pada pengolahan primer juga ada flotasi, gunanya untuk memisahkan padatan yang tersuspensi yang melayang-layang dalam air limbah dan neutralisasi. Jadi asam ditambahkan bahan supaya netral atau batu ditambahkan asam supaya terang. Pada pengolahan primer juga ada koagulasi dan flokkulasi. Koagulasi itu adalah penambahan koagulan terhadap air limbah yang membuat daya tarik antara koagulan yang bermuatan plus dan bahan zat pencemar yang tersuspensi, padatan yang tersuspensi yang bermuatan minus itu bisa bertemu sehingga bisa membentuk gumpalan yang akhirnya bisa terflokkulasi. Setelah membentuk gumpalan yang ada kemudian bertemu menjadi kelompok gumpalan seperti pada gambar seperti ini, sehingga terjadilah proses flokkulasi, pengumpulan dari gumpalan tersebut. Ini maksudnya supaya mudah terendapkan dari hasil koagulasi kemudian flokkulasi tersebut, barulah dia bisa mudah
kemudian kita masukkan, kita tambahkan koagulan sehingga terjadi proses koagulasi, kemudian kita lewatkan ke bak koagulator sehingga terjadi koagulasi, dan akhirnya bisa mengendap karena adanya perbedaan massa yang cukup untuk membuat dia mengendap, sehingga bisa dipisahkan. Awalnya dia pada suspensi, dan biasanya dia bisa mengendap. Nah, kemudian kita lanjut kepada pengolahan sekunder. Ada lumpur aktif, ada lagot, selokan oksidasi, kemudian ada saringan tetes, ada RBC, dan ada anaerobik. Pengolahan sekunder ini tujuannya adalah untuk pemisahan organik degradable. Jadi bagaimana memisahkan bahan organik yang bisa terdekomposisi atau terdegradasi. Jadi bahan organik yang bisa terdegradasi itu bisa dipisahkan di pengolahan sekunder ini. Pada lagot ini dia bisa terjadi secara aerobik maupun anaerobik. Itu keunggulannya, kan? Bisa secara aerobik, artinya dengan oksigen. Biasanya kalau hanya aerobik saja kan kita kewalahan untuk mendapat oksigen, berarti perlu lagi pompa untuk jalan terus supaya kasih dia suplai udara. Kalau ini bisa aerobik, jadi meskipun minim atau tidak ada oksigen, dia tetap masih bisa berjalan. Cuma dia membutuhkan tempat yang luas sehingga berjalan dengan daya operasinya yang tinggi. Kemudian ada penggunaan oksidatis, selokan oksidasi. Kita bisa lihat selokan oksidasi itu bentuknya seperti ini. Kalau kita jalan-jalan ke kawasan industri Makassar, bagian WWTP-nya kita akan melihat bentuk selokan oksidasi ya. Ini adalah suatu pengolahan secara aerob, apalagi jadi bagaimana mengkondisikan air limbah tersebut itu berputar di selokan tersebut. Kemudian pengolahan seputar dengan tracking filter. Jadi tracking filter ini bagaimana membuat air limbah tersebut itu tersebar ke media-media yang media tersebut telah ditumbuhkan mikroorganisme yang akan mengolah air limbah tersebut. Jadi, misalnya ada air limbah, kemudian ada media-media. Media-media ini adalah media tempat bakteri tumbuh dan tinggal di situ. Nah, air limbah itu disebar, dispray melalui media tersebut. Jadi dia akan melewati media tersebut sambil kontak dengan mikroorganisme yang akan mengolah air limbah tersebut. Kemudian ada rotasi kontraktor biologikal (RDC). Ya, sistemnya itu adalah biarkan melekat. Jadi mengurai polutan organik dengan sistem biarkan melekat. Jadi ada media atau film, mikrobial film ini yang melekat pada permukaan media dalam reaktor, kemudian diputar. Nah, sudah diputar supaya putar sampai mengontak ke air limbah yang mau diolah. Nah, misalnya kalau kita lihat dari samping, dari sini ini akan berputar terus. Kemudian dilihat dari depan, maka dia akan terus seperti ini. Ini media-medianya. Limbah tersebut itu ada di tengah-tengah ini, ikut di padat-padat yang tersuspensi. Sambil diaduk supaya dia tetap melayang di air limbah, dia tetap tersuspensi di air limbah. Makanya kita aduk. Nah, seperti inilah yang dinamakan koloni bakteri tersebut itu tersuspensi dalam gumpalan koloid. Jadi ukurannya cukup besar yang membuat dia bisa tersuspensi, bergerak bebas, bereaksi dengan limbah tersebut. Nah, ini diputar. Pengolahan secara air adalah pengolahan biologi untuk air limbah dengan menggunakan bakteri anaerob. Karena dia memang tidak perlu atau dia perlukan oksigen. Jadi menggunakan mikroorganisme anaerob untuk memecah senyawa organik. Nah, ini yang menimbulkan gas hidrogen sulfida H2S dan amonia berbau. Kedua gas tersebut berbau. Jadi ketika proses tersebut
diolah secara anaerobik, maka dia akan menghasilkan bau yang cukup menyengat. Itu artinya itu salah satu ciri bahwa terjadi proses pengolahan secara anaerob. Timbulnya gas amonia dan H2S. Apa yang menyebabkan itu? Dia keruh, ada juga yang berwarna hitam dan bau. Itu kok ada kayak pendapat itu kayak tidak terlalu kan jadi pendapat pokoknya dia namanya tidak besar jadi tidak terlalu juga. Tidak ada padatan tersuspensi. Yang membuat air limbah tersebut keruh itu adalah kandungan solidnya. Ya. Proses anaerob ditandai dengan adanya aktivitas bakteri yang menghasilkan gas hidrogen dan amonia, NH3. Yang kedua, gas tersebut itu ciri khasnya adalah berbau. Yang menyebabkan kenapa bisa ikut dan bau. Kemudian kita lanjut kepada pengolahan lanjutan, yaitu pengolahan tersier. Pada pengolahan tersebut itu ada saringan karbon aktif, jadi menggunakan karbon aktif. Kemudian ada airborne, reverse osmosis. Kemudian ada penukar ion. Kemudian ada denitrifikasi. Kemudian ada koagulasi, ada flokulasi. Kemudian ada sand filter. Tujuan dari pengolahan secara tersier ini adalah untuk pemisahan bahan organik yang non degradable. Jadi ada bahan organik yang bisa terurai oleh bakteri itu melewati pengolahan secara sekunder, biological treatment. Ada bahan organik yang tidak bisa terdegradasi oleh bakteri, non degradable. Jadi ada yang bisa terurai, ada yang tidak bisa terurai. Nah, yang tidak bisa terurai masuk ke pengolahan tersier. Jadi kalau misalnya bahan limbah yang tidak terurai semua melalui pengolahan biologi, bagi cukup sampai tersier sekunder saja. Tapi kalau masih ada zat pencemar yang keluar dari pengolahan sekunder karena adanya bahan organik yang non degradable, maka lanjut ke pengolahan tersier. Pengolahan tersier itu ada penyerapan karbon aktif. Nah, ini kemampuannya untuk mengabsorb bahan organik yang non degradable tadi. Kemudian ada reverse osmosis. Kita lihat dia menggunakan membrana struktur yang pori-pori sangat kecil sehingga betul-betul bisa memisahkan padatan organik non degradable yang kita pisahkan. Kemudian ada ion exchanger, penukar ion. Jadi ion-ion yang tidak kita butuhkan yang menjadi zat pencemar pada air limbah, misalnya Ca, Mg, Fe, SfMn, yang menyebabkan gas tersebut tinggi nilai kesedahannya. Ketika nilai kesedahannya di atas baku mutu karena adanya kation-kation tersebut, maka kita berikan dia resin yang bertugas menjadi kation exchanger. Jadi kation-kation yang kita inginkan ditukar dengan kation-kation yang diperbolehkan. FeSr, Fn, atau CaSr ditukar dengan Na yang mungkin diperbolehkan dalam air limbah tersebut. Jadi pada penukar ion exchanger itu ada kation exchanger, artinya kation-kation yang menjadi pencemar yang tidak tukar. Ada juga anion exchanger, artinya anion-anion yang tidak dibutuhkan itu ditukar dengan anion-anion yang diperbolehkan ada pada air. Jadi ada resin, ada resin anion exchanger. Kemudian denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses untuk mengolah amonia. Ya, amonia itu salah satu parameter yang ada pada air limbah. Tidak boleh melebihi baku mutu. Kalau kadar amonia itu atau kadar nitrogen, lagi itu tidak amonia maupun yang lain. Kadar nitrogen itu misalnya nitrogen amonia melebihi baku mutu, maka kita bisa turunkan dengan menggunakan proses denitrifikasi. Kemudian ada sand filter. Jadi sand filter itu adalah penggunaan media filter yang sangat halus. Setelah melewati pengolahan zat tersier baru lanjut ke disinfection. Jadi disinfection itu bisa fluorinasi, bisa ozonisasi. Air limbah yang masuk kemudian diolah di preliminary. Hasilnya ada resin dari preliminary tersebut yang mengapung tadi masuk ke residu A, kemudian
masuk ke primary, di sini ada clarifier. Clarifiernya juga menghasilkan sludge, itu primary sludge, masuk dari sudut B. Kemudian R5 dilewatkan kembali ke secondary. Ada yang bisa tipe FTS, bisa yang suspend. Kemudian melewati clarifier. Setelah melewati berbagai kemudian clarifier, ada lagi sludge-nya sebagai residu ketiga. Kemudian masuk ke tertiary. Ini semua yang nantinya dikumpulkan menjadi padatan. Kita bisa lihat di gambar. Mana Winda? Ya, ceritakan apa itu Winda? Ini sungainya kita ini tutup. Ada tanah. Ya, tanah plastik kita angkut baru kita ini. Terus supaya menghalangi arus sungai. Kemudian mungkin bisa diberitahukan kepada warga atau sekitarnya supaya jangan ambil air dari sana supaya tidak tercemar. Nah, selama proses itu baru ditunggu sampai ada tim bantuan datang untuk mengisolasi sungainya, kayak seperti yang dibilang Sri tadi, kan ada penumpukan pasir supaya alirannya terhenti dulu, baru di sana baru diolah. Itu kalau dari saya. Ya, silakan. Itu juga yang dari kelompok 5 dari yang sebutkan dari tadi beberapa cara itu, menurutku itu tuh cara yang efektif nih. Bagaimana tuh yang timbul di masyarakat? Maksudnya kan, kau bilang resikonya kan semua ditanggung sama perusahaan dan dibantu sama pemerintah. Dan bagaimana itu kalau dampaknya kembali ke masyarakat? Kalau seperti itu kasusnya, baik kita melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap perusahaannya, bisa melalui pendekatan hukum dan juga pendekatan sumber daya manusianya dulu. Karena kapan tidak ada ketegasan di sini, bisa-bisa itu perusahaan semena-mena juga melakukan apa yang mau dia lakukan. Jadi ambang batasnya itu sudah ditentukan. Masing-masing profil kita lah harus memikirkan juga keadaan lingkungan keberlangsungan selanjutnya. Jadi tugas individunya kalian mencari sertifikat tentang pencemaran limbah air, kemudian beri penjelasan tentang 5W sentuhannya. Ada diminta kronologinya kan, apa kejadiannya, kemudian bagaimana, kemudian kapan kasus terjadi, dan di mana kasus terjadi, itu nanti kronologi. Kemudian kalian jelaskan penyebabnya, kenapa, kemudian saran tindakan dan perbaikan. Ketika kalian tahu masalahnya apa, kemudian kalian identifikasi, kemudian kalian berikan saran. Dan paling bagus juga kami dengan flow sheet dan penjelasan dari proses tersebut untuk mengatasi masalah pencemaran limbah ini supaya limbah ini bisa dibuang ke lingkungan. Dikumpulkan pada pertemuan pekan depan. Oke, ada yang bertanyakan? Dicatat saja tulis nama di kelas, judul kasus, lalu kita boleh minta. Jadi itu asesmennya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Demikianlah program kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Atas kekurangan perilakuan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT-PT pengajaran saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.